Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa channel YouTube LBM NU Kabupaten Bekasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita masuk pada penghujung bulan suci Ramadan. Tentunya kita disibukkan dan diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Oleh karena itu, pembayaran zakat fitrah saat ini sudah mengalami perkembangan. Dahulu kita membayar zakat fitrah langsung kepada mustahikin. Kemudian kita juga bisa membayar zakat fitrah melalui panitia zakat yang ada di masjid-masjid sekitar rumah kita. Saat ini kita dapat membayar zakat fitrah cukup di rumah saja menggunakan aplikasi atau mentransfer langsung ke nomor rekening zakat fitrah panitia zakat fitrah yang tersedia. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana hukum pelaksanaan zakat fitrah melalui aplikasi atau melalui transfer ke nomor rekening panitia zakat fitrah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami deskripsi teknis daripada pembayaran zakat fitrah melalui metode online. Jika kita memilih membayar zakat fitrah melalui aplikasi, maka kita membuka aplikasi tertentu. Kemudian kita memilih jenis zakat yang kita inginkan, yaitu zakat fitrah. Setelah itu, kita menginput beberapa data, baik nama muzaki, kemudian jumlah muzaki, dan juga nomor kontak person yang kita gunakan. Setelah itu, kita mendapatkan konfirmasi total daripada zakat fitrah yang harus kita keluarkan. Maka kita memilih metode pembayaran yang tersedia, baik melalui rekening bank ataupun melalui jenis pembayaran online yang lainnya. Setelah itu kita melakukan pembayaran melalui metode yang kita pilih. Dan terakhir, kita melakukan konfirmasi bahwa kita telah melakukan pembayaran zakat fitrah tersebut. Di sisi lain, kita juga bisa menggunakan nomor rekening panitia yang tersedia. Maka kita cukup mentransfer sejumlah nominal zakat fitrah yang kita tentukan melalui berdasarkan standar yang telah diberikan oleh panitia tersebut, dan kita mentransfer ke nomor rekening yang tersedia. Setelah itu kita bisa melakukan konfirmasi ke kontak person panitia yang tersedia. Inilah teknis daripada pembayaran zakat fitrah melalui metode online. Jika kita kemudian mengukur cara tersebut dengan ketentuan fikih-fikih yang ada, maka kita bisa merujuk kepada beberapa literatur kitab fikih klasik yang ada. Salah satu literatur fikih klasik yang membahas tentang tata cara pelaksanaan zakat adalah kitab Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang saya temukan dicetak di Beirut pada percetakan Al-Maktab Al-Islami. Pada juz 2 di halaman 204, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa babu adaiz zakati, bab tentang pelaksanaan pembayaran zakat, wa huwa wajibun 'alal fawri ba'da tamakkuni. Pelaksanaan zakat itu wajib dengan segera mungkin setelah seseorang mampu membayar zakat. Tsumma al-ada'u yaftaqiru ila fi'lin wa niyatin. Selanjutnya, pelaksanaan zakat itu hanya membutuhkan dua langkah. Yang pertama adalah membayarkan zakat, dan yang kedua adalah niat membayarkan zakat. Selanjutnya, Imam Nawawi menjelaskan kedua hal tersebut. Yang pertama, amal fi'lu fa thalathatu adrubin. Adapun
melaksanakan pembayaran zakat bisa menggunakan salah satu dari 3 cara. Ahaduha ayyufarriqal maliku binafsihi. Cara yang pertama adalah seseorang membagi-bagikan zakatnya secara langsung. Ad-darbu tsani ayyusrafa ilal imami. Cara yang kedua, zakat tersebut boleh diberikan kepada pemimpinnya. Ats-tsalitsu ayyukala fisarfi ilal imami awit tafriqatu 'alal asnafi haitsu tajuzu tafriqatu binafsihim. Cara yang ketiga adalah zakat boleh diwakilkan pemberiannya kepada seorang pemimpin atau pembagiannya kepada para mustahiqin, sebagaimana boleh juga diberikan secara langsung. Perwakilan ini bisa kepada lembaga-lembaga zakat yang telah ditunjuk atau disahkan oleh pemerintah. Imam Nawawi kemudian menjelaskan tentang niat. Ia berkata, wa amman niyatu fawajibatun qat'an. Adapun niat, maka hukumnya wajib dan tidak terbantahkan lagi, pasti. Wa hal tata'ayyanu bil qalbi am yaqumun nutqu bil lisani maqamaha. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah harus niat itu di dalam hati, atau boleh seseorang membacakan niat zakat dan tidak perlu niat di dalam hati. Fihi tariqani. Dalam masalah tersebut ada 2 garis besar jawaban para ulama. Ahaduhuma yata'ayyanu kasairil ibadati wa ashhuruhuma ala wajhaini. Salah satunya adalah niat itu wajib di dalam hati, ditentukan di dalam hati, seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Dan pendapat ini yang paling masyhur, paling populer, ya. Waqila ala qaulaini. Tetapi ada yang mengatakan juga bahwa para ulama memandang ada 2 pendapat dalam masalah ini. Ashahhuhuma tata'ayyanu. Yang paling otentik, yang paling tepat adalah niat ditentukan di dalam hati. Watsani yatakhayyaru bainal qalbi wal iqtisari 'ala lisani. Yang kedua, ada pendapat mengatakan bahwa niat itu boleh saja seseorang memilih antara menegaskan di dalam hati atau cukup mengucapkan dengan lisannya. Lalu Imam Nawawi menjelaskan, "Tsumma sifatun niyyati ayyanwiya hadza fardu zakati mali au fardu shadaqati mali." Imam Nawawi menjelaskan bagaimana niat zakat baik dalam hati ataupun diucapkan dengan lisan. Maka cukup seseorang menegaskan, ya, baik dalam hati ataupun dengan ucapannya, ini adalah kewajiban zakat hartaku, atau ini adalah kewajiban sedekah hartaku. Sedekah yang dimaksud di sini adalah zakat. Dari uraian disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin di atas, kita melihat bahwa tata cara pelaksanaan zakat
fitrah melalui metode online, baik aplikasi ataupun langsung ke nomor rekening panitia zakat, tidak ada permasalahan. Karena kita bisa melaksanakan dua hal tersebut. Kita bisa membayar melalui aplikasi atau transfer nomor rekening, dan kita juga bisa niat baik di dalam hati atau menyebutkan dengan lisan kita. Tidak ada keharusan kita melaksanakan ijab dan qabul ya, antara kita dengan penerima zakat atau kita dengan panitia zakat. Maka oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita semuanya saat ini dalam masa pandemi yang dianjurkan untuk berada di dalam rumah tidak membayar zakat. Karena dengan adanya perkembangan metode pembayaran zakat menggunakan aplikasi ataupun transfer ke nomor rekening panitia zakat, kita dengan mudah bisa membayar zakat dari rumah. Salah satunya adalah panitia zakat NU Care Lazisnu Kabupaten Bekasi. Kita bisa mendonasikan zakat fitrah kita baik dengan standar kualitas premium yaitu 45.000 per orang, ataupun dengan standar kualitas medium yaitu 35.000 per orang, dan kita transferkan sejumlah dana dari berapa jiwa yang kita bayarkan zakat fitrahnya ke nomor rekening panitia NU Care Lazisnu Kabupaten Bekasi. Nomor rekening BJB Syariah 514 020 60 23923, atau nomor rekening Bank BJB 01 00 00 00 1926. Setelah itu kita bisa melakukan konfirmasi pembayaran ke nomor yang tersedia yaitu 0812 8086 8676. Mari kita sama-sama, khususnya bagi warga NU Kabupaten Bekasi, untuk membayarkan zakat kita ke NU Care Lazisnu Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu membersihkan baik jiwa, diri, dan harta kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.